Saya mau mengklirkan dulu dengan dokter, karena dokter mengatakan saya tidak pernah mengatakan tidak ada penganiayaan dan tidak ada penyiksaan, tidak serta-merta. Itu tidak ada, dong. Iya, betul. Tapi karena saya dokter forensik, maka saya proporsi saya adalah bisa jadi ada penyiksaan dan ada penganiayaan. Tapi terminologi itu atau kata itu tidak boleh keluar dari dokter forensik. Itu adalah istilah hukum, betul. Jadi kalau dikatakan penganiayaan, apakah kekerasan senjata api bisa merupakan suatu bentuk penganiayaan? Itu kalau memang ada kesengajaan dengan menggunakan senjata api, pastinya itu adalah suatu penganiayaan, kan? Intinya sebenarnya dokter ingin menjelaskan kata penganiayaan, kata penyiksaan itu tidak boleh keluar dari mulut dokter forensik. Betul. Atau penjelasan seorang dokter forensik. Betul. Buat kami yang kita lihat adalah rusaknya kesehatan tadi, luka-lukanya dan jenis kekerasan penyebabnya. Bagaimana kalau orang mengatakan seperti ini, dokter, bahwa harus dibedakan antara terminologi forensik dan hukum, dan kemudian dokter memilih aman hanya luka senjata api, ini karena tim dokter yang mengotopsi jenazah Joshua itu sedang berkompromi dengan polisi. Oh, tidak ada kompromi di sini. Buat kami dari awal sejak kami menerima kasus ini, kami tidak pernah menjadi pertimbangan apakah hasilnya nanti akan memperkuat, melemahkan pro sana pro sini, tidak pernah menjadi pertimbangan kami. Dokter selalu mengatakan bahwa kami independen, kami tidak berpihak, kami non partisan, tidak ada tekanan. Kenapa? Apa yang ingin dokter tunjukkan? Setiap kali menjelaskan soal hasil otopsi selalu, saya rasa kata itu jauh lebih banyak dijelaskan daripada kata yang lain. Ya, karena kami justru ingin meyakinkan masyarakat bahwa sebetulnya memang betul-betul itulah yang ada. Tidak ada titipan dari sana sini dan segala macam. Memang itu yang betul-betul terjadi. Dokter, tidak ada, kita mau percaya dengan kapasitas dokter-dokter Indonesia. Tetapi selain dokter yang pintar, yang diragukan juga adalah kejujuran. Termasuk bagaimana tim dokter ini secara jujur menjelaskan kondisi jenazah Joshua. Ya, apa yang kami jelaskan saat ini pasti terbatas, Mbak Rosi. Jadi kami nggak mungkin menjelaskan dengan detail seperti yang memang diharapkan. Kami tahu, kami sadar itu. Tapi memang tidak bisa atau tidak mau? Tidak bisa, karena tidak memang bisa. Tadi kami masih kami harus berada di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, tidak bisanya karena ini masih dalam penyidikan, betul, pro justisia. Atau saya mau bertanya begini, tidak bisa karena sesungguhnya ada tantangan pada jenazah almarhum, sehingga kejujuran yang diharapkan adalah alih-alih mengatakan kami bisa memastikan ini semua karena luka senjata api, tetapi ada kejujuran untuk mengatakan bahwa ada luka yang belum bisa kami tentukan apa penyebabnya. Tidak, dari hasil pemeriksaan kami, otopsi ulang terhadap tubuh jenazah almarhum Brigadir Joshua, kami lihat di sini, alhamdulillah kami itu mendapat anugerah karena kami bisa benar-benar melihat dan memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan lainnya selain kekerasan senjata api. Di situ kami benar-benar bisa pastikan karena dari mana bisa memastikan, dokter? Bagaimanapun juga bekas luka itu difoto. Lalu kemudian dianalisa, lalu kemudian diperdalam lagi dengan mikroskopis. Bagaimanapun juga itu kan tentang interpretasi. Ya, tentunya kami ada standarnya. Ketika kita menyatakan mana yang adalah luka, mana yang bukan luka, itu ada standarnya dan memang itu yang kita gunakan. Bukankah dalam tubuh jenazah permukaan yang sudah lama, sudah hampir 3 minggu, ada faktor formalin di sana? Tidakkah permukaan itu juga berubah? Nah, makanya secara kami tidak hanya mengandalkan makroskopik penglihatan mata saja pada saat itu. Sehingga apa yang kita hasilkan dari ruang otopsi di RSUD Sungai Bahar itu tidak langsung menjadi final. Itu kemudian kita analisa lagi. Kita pada saat di RSUD pun kita juga sudah gunakan bantuan pencahayaan dengan panjang gelombang biru dan merah dan infrared untuk bisa melihat lebih dalam lagi. Selanjutnya lebih dalam lagi kita periksa secara mikroskopik untuk memastikan ada atau tidaknya luka tadi. Jadi memang itu semua sudah kita lakukan karena memang dari awal kami sudah memikirkan adanya tantangan tadi. Formalin, pembusukan dan lain sebagainya itu. Oke, dok, kalau begitu saya ingin tanya ya, misalnya